Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kali ini kita pakai spread past, present, future. Oke, kita bahas dulu dari oracle kamu. Yang pertama, kamu punya Uranus, kata kuncinya change. Uranus itu selain gini, Uranus itu adalah energi yang tidak bisa kamu duga gitu, energi yang unpredictable. Jadi banyak momen kagetnya, tapi itu kayak shake up gitu loh, untuk mengurai, mirip sama Pluto, tapi selain dia ngagetin, ini lebih ke arah inovatif supaya ada yang berubah, terus juga melakukan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi banyak momen pencerahan, inspirasi itu dari higher realm gitu, kayak bukan dari levelnya manusia atau levelnya 3D gitu. Dengan Uranus, lalu yang berikutnya adalah dignified, kata kuncinya strength gitu. Dengan dignified ini kan aspek yang harmonis. Kalau di natal chart, kalau kamu tahu astrologi, dignified ini adalah aspek yang harmonis, energi yang teramplifikasi karena misalnya planet tertentu pada zodiak tertentu itu energinya lebih kuat gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kayak ada seperti situasi orang-orang tertentu yang bersinergi sama kamu dan itu kayak mengamplifikasi sesuatu ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena dignified itu mengamplifikasi sesuatu dalam artian yang baik. Lalu yang berikutnya moon itu kata kuncinya persepsi. Jadi kayak aku melihat ada sesuatu, moon itu mungkin berbicara tentang persepsi di sini kata kuncinya. Jadi kayak kamu melihat atau memahami itu cara semesta, mungkin dengan intuisi kamu, mungkin kamu lebih perseptif lagi dengan pola-pola pattern tertentu, atau kayak kamu tiba-tiba di dalam hati kamu terasa sesuatu gitu, misalnya untuk melakukan sesuatu, untuk memahami sesuatu, hal-hal semacam itu ya. Karena di sini juga ada energi high priestess gitu, energi water yang sangat kuat di deret yang paling bawah itu di future energi. Bisa jadi juga ada sesuatu yang berubah nih dengan kemampuan spiritual kamu atau perjalanan spiritual kamu ya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, blessing kamu adalah Eight of Pentacles. Jadi kayak ada sesuatu gini. Dengan Eight of Pentacles itu kan pertama, kartunya sendiri aja vibe-nya udah bagus gitu ya. Kayak kamu sudah semakin dekat dengan abundant, kamu sudah semakin skillful, kamu sudah banyak melakukan. Karena Eight of Pentacles ini aku selalu bilang ya, nggak cuma membangun skill di luar, tapi kamu juga membangun diri kamu gitu dari dalam gitu. Nggak cuman misalnya kamu belajar atau kamu kursus atau kamu sekolah atau kamu belajar apa gitu yang berhubungan sama pekerjaan kamu, tapi kayak ada self development di dalam. Misalnya kamu mengurai trauma kamu, belajar psikologi, filosofi untuk melihat hal-hal yang tadinya tidak kamu pahami tentang emosi, tentang pola pikir manusia, perilaku manusia, dan itu juga membawa diri kamu, dengan kamu belajar itu kamu juga upgrade sebagai individu gitu. Dan selain itu, hal-hal yang kamu lakukan itu mendatangkan hal-hal baru gitu, misalnya karena di dalam diri kamu, aku selalu bilang, di dalam diri kamu berubah, perlahan-lahan di luar diri kita juga ikut berubah gitu. Misalnya ada orang baru yang datang di hidup kamu, misalnya peluang-peluang baru, atau cara kamu melihat dunia itu udah berbeda sekarang, hal-hal semacam itu ya. Nah, ini yang menarik. Eight of Wands jadi tantangan kamu. Eight of Wands ini harusnya energi yang bagus ya, karena ada pergerakan seperti rasanya angin segar, ada momentum juga, ada komunikasi, ada perpindahan tempat, traveling. Tapi di sini posisinya tantangan kamu dikonfirmasi sama Seven of Wands. Pertama gini, ketika kamu upgrade, ketika kamu melejit sama hidup kamu, ketika banyak hal berubah ke arah yang positif dalam hidup kamu, ada yang gak suka, ada yang gak terima, ada yang resisten ya. Misalnya lah gini, kalau orang-orang terdekat kamu, kok kamu berubah, kok kamu beda, kok kamu jadi sombong, kok kamu begini begitu, dialog-dialog seperti itu, terkesannya apa ya, terkesannya mereka peduli gitu, sebenarnya mereka nggak terima dengan kamu yang udah berbeda gitu, dengan kamu yang udah upgrade, dengan kamu yang udah menyayangi diri kamu dan kamu belajar ngasih boundary, mungkin kamu menjaga jarak, mungkin mempengaruhi hubungan-hubungan tertentu. Jadi kayak gitu, ketika kamu berbeda ke arah yang lebih baik, ada yang nggak terima, ada yang mengatakan hal tertentu. Juga ketika kamu, skenario berikutnya, ketika kamu mau melejit sama hidup kamu, kayak ada yang apa ya, yang berusaha menghalangi jalan kamu, entah dengan cara yang baik atau tidak baik. Lalu yang kedua, ini pure kompetisi gitu sih. Jadi kayak kalau kamu misalnya bisnis atau bekerja gitu, kamu naik kelas, misalnya orang-orang tertentu juga mereka ingin mendapatkan posisi yang sama atau ingin mendapatkan customer yang juga sama banyaknya seperti kamu gitu. Jadi mereka melakukan hal tertentu, inovasi, mungkin mereka melakukan
entahlah ya caranya baik atau enggak gitu, persaingan sehat atau enggak, yang jelas ini skenario-skenario yang mungkin kamu perlu tahu gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang berusaha mengatakan hal tertentu untuk kayak membuat kamu balik lagi ke versi diri kamu yang lama atau menghentikan jalan kamu, ini sebuah reminder gitu buat kamu lebih mindful. Aku selalu bilang, ketika nanti kamu di ujung nafas terakhir kamu bakal menyesal atau enggak untuk hal-hal yang kamu lakukan, kamu tidak lakukan, ketika kamu mendengarkan orang lain atau kamu tidak mendengarkan orang lain. Seperti itu aja. Oke, balik ke readingnya, kita mulai dari paling atas, itu adalah spread waktu lampau. Kayak entah kenapa aku terpikir gitu, dia sebelumnya ketika melakukan pre-shuffle kamu ada pesan tentang kayak 7 year cycle gitu, siklus 7 tahun. Kamu lihat deh, apa yang terjadi setiap kelipatan 7 tahun ketika umur kamu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya gitu. Ada hal signifikan apa yang terjadi? Ada perubahan dalam diri kamu, ada pola-pola tertentu yang mungkin terulang lagi, ada pembelajaran yang udah kamu pahamin atau belum gitu dari setiap 7 tahun itu. Ya, itu pesan yang pertama. Karena 7 signifikan di sini sih. Oke, tuh deret pertama itu 777 loh. Chariot tongkat 7, Seven of Swords, Seven of Pentacles. Lalu gini, di waktu lampau itu ada sesuatu yang terlihatnya menjanjikan, terlihatnya momentumnya bagus gitu, entah hubungan bisnis, pekerjaan, hubungan romantis. Tapi karena di sini ada energi penyesalan gitu, ketika ada orang-orang yang bohong, berkhianat, atau tidak menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, terus di kemudian hari, oh ternyata orang ini tidak sebaik first impressionnya gitu. Karena Seven of Swords itu dia lari mengendap-endap, dikonfirmasi sama Five of Cups. Five of Cups itu adalah energi penyesalan dengan nengok ke belakang. Oh, coba seandainya gue begini, coba seandainya gue begitu, coba kalau gue dengerin intuisi gue. Kayak hal-hal semacam itu ya. Karena Seven of Swords juga kayak energi orang denial ketika dia tahu sebenarnya nih ada yang nggak pas. Tapi kayak ada yang bergejolak di hatinya gitu, dengerin nggak ya, udah abaikan aja gitu. Kayak ada sesuatu tentang denial yang tidak melihat fakta sesungguhnya, tapi ujungnya menyesal, seperti itu ya. Terus tapi ini letaknya sudah di lampau gitu ya, jadi kamu mungkin sakitnya udah berasa, entah baru entah lama, tapi kamu udah berproses gitu. Walaupun nyeselnya masih ada, nengok ke belakangnya masih ada, nggak apa-apa. Itu suatu proses yang normal dan manusiawi gitu ya. Dengan completion juga. Jadi apapun yang terjadi di belakang, ketika kamu merasa kamu sudah memberi, kamu sudah percaya, tapi ternyata kamu kecewa, dan itu sebuah pembelajaran untuk mungkin gak denial, untuk mendengarkan intuisi kamu, untuk lebih perseptif lagi ya. Karena sebenarnya kita tahu ketika ada hal-hal yang gak pas dalam situasi konteks apapun, cuman kadang seringkali manusia entah nggak mau dengar atau memang kurang perseptif gitu. Jadi ini bagian dari pelajaran untuk kamu lebih perseptif lagi dengan indera keenam kamu atau dengan intuisi kamu, hal-hal semacam itu ya. Nah, di waktu yang akan datang nih, ini sangat mungkin ya sesuatu yang dari waktu lampau itu berhubungan dengan hubungan romantis, dan dia datang lagi. Tapi ini bisa jadi tawaran bisnis, atau tawaran berdamai, atau tawaran hubungan untuk dirajut kembali. Karena Four of Wands, Queen of Swords, King of Pentacles-nya dikonfirmasi sama Six of Cups, energi masa lalu, energi masa kecil. Gini, gak terbatas, bisa jadi ya hubungan romantis, bisa jadi juga anggota keluarga. Yang contohnya gini, contoh aja ya, yang udah lama gak ketemu terus tiba-tiba nongol lagi di hidup kamu. Misalnya waktu kecil bapak kamu pergi ninggalin ibu kamu, atau deh sebaliknya, ibu kamu pergi ninggalin bapak kamu, terus kamu hidup hanya dengan single parent gitu. Terus kayak berapa tahun kemudian kamu besar dengan terluka gitu karena merasa ditinggalkan. Terus tiba-tiba mereka balik lagi, kayak aku ibu kamu masih ingat gak, maafin ya, atau aku bapak kamu, dulu aku ninggalin kamu, aku menyesal, kayak hal-hal semacam itu. Tapi di sini kayak luka itu tuh kamu masih bawa, kayak lu mau apa balik lagi, gue udah baik-baik aja gitu, gue hidup dengan single parent, atau gue beranjak dewasa hanya dengan satu orang tua, kayak hal-hal semacam itu ya. Atau hubungan romantis ini yang tadi gitu, karena ada yang berbohong atau ada yang tidak menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, terus dia balik lagi. Terus si Queen of Swords ini bilang, lu mau ngapain balik lagi, lu punya apa, lu mau menjanjikan janji-janji palsu lagi. Karena King of Pentacles itu harusnya jadi energi yang stabil, energi yang berlimpah, energi orang yang udah dewasa. Tapi itu nggak bikin si Queen of Swords itu kayak termakan dengan semua yang terlihat di luar gitu. Bisa jadi ini orang yang sama, atau orang yang baru ini kayak punya vibe semacam serupa gitu vibe-nya dengan orang yang pernah dia temuin. Jadi dia kayak protektif, jadi kayak guarded juga gitu ya.
Oke, yang di posisi future-nya ada Two of Wands, ada High Priestess, ada Ten of Cups gitu. Kayak ini level bahagia kamu yang baru sih gitu. Bukan bukan serupa seperti yang sudah kamu lewatin sebelumnya. Jadi karena ada sesuatu yang vibe-nya spiritual gitu, atau kamu banyak melakukan yang tadi aku bilang di awal, banyak melakukan inner work, cara kamu melihat dunia, cara kamu mendefinisikan kebahagiaan, cara kamu menemukan damai di hidup kamu, ini udah beda gitu. Kamu dengan hal simple, dengan hidup yang kayak mundane gitu ya. Mundane tuh kayak boring. Hidup simple itu kayak banyak orang tuh bilang itu boring gitu, kayak bangun kerja balik terus kadang-kadang ngopi, kadang-kadang apa ya melukis, kayak day to day-nya tuh kayak sama aja. Tapi hidup simple itu, ini contoh aja ya, hidup simple itu bikin kamu happy gitu. Nah ini yang aku maksud dengan level bahagia kamu itu udah beda, dan kamu bisa menemukan itu ya di waktu yang akan datang. Kamu bisa menemukan titik atau mencapai di titik seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.